A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Al-ikhwah al-a'izza, al-akhwatul karimat, ikhwan muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kalau tidak ada halangan pada pagi hari ini kita akan menuju ke pertemuan yang terakhir dari pengajian pengantar ilmu kaidah fiqhiyah. Di pagi hari ini kita akan masuk kaidah yang keberapa para ustadzah? Kaidah yang terakhir, kelima. Berarti sudah kita mempelajari sebelumnya empat. Ya, karena sebelum 5 itu 4 ya. Kaidah yang terakhir ini berbunyi, kaidahnya adalah al-adah muhakamah. Mungkin secara sekilas ketika kita mendengar al-adah muhakamah itu kita memahami bahwasanya adat bisa menjadi hukum, ya. Jadi itu seperti itu. Jadi jadi gini, adat itu terkadang bisa mempengaruhi hukum syariat. Nah, itu makna yang insya Allah mendekati tepat. Ya, karena kalau kita katakan adat itu adalah sumber hukum, berarti adat itu setara dengan kayak Quran, kayak sunnah, kayak ijma, kayak qiyas. Tapi tidak seperti itu, ya. Karena di dalam kenyataan banyak sekali adat itu yang menyeleweng, betul nggak? Ya. Betul nggak? Iya. Iya. Maka makna yang tepat dari al-adat muhakamah itu kurang lebih adat itu terkadang memiliki pengaruh, ya. Adat itu terkadang memiliki pengaruh terhadap hukum syariat. Seperti itu. Ya, ini masalah pertama. Maka ketika seperti itu kenyataannya, kitab mendefinisikan kaidah ini dengan ibarat seperti ini. Iktibarul adati hakaman li isbati hukmin syar'iyyin fil masailil istihadiyati al murtabitati bil urfi. Jadi sahnya adat sebagai faktor hukum di masalah istihadiyah yang memiliki keterikatan dengan adat. Tidak di semua masalah istihadiyah yang pertama, di sebagian masalah istihadiyah, yaitu masalah istihadiyah yang bagaimana yang memiliki keterkaitan dengan adat. Baik, mungkin juga kita bertanya ya, kok adat itu terkadang bisa punya pengaruh dalam sebuah hukum syariat? Apakah ada dalilnya? Lah ini. Salah satu dalil yang kuat adalah hadis Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, la taqdamu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqdamu ramadhana bisiyami yaumin au yaumain illa an yakuna adatan lah. Kurang lebih maknanya, jangan engkau mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Jadi itu puasa mendahului Ramadan dengan puasa dengan niat siapa tahu ini sudah Ramadan. Dengan niat, misalkan kan kadang itu masuk Ramadan itu kan ada selisih ya. Ada mengatakan hari ini, ada mengatakan besok. Terus dia mengatakan gini, daripada ragu, bisa jadi kan sekarang. Tak puasa aja. Ya, tak puasa aja. Nah, dengan niat apa? Ihtiyat, dengan niat berhati-hati. Itu haram, nggak boleh. Ya, kalau mau puasa harus yakin sudah masuk Ramadan. Tapi kalau dengan niat hati-hati itu tidak boleh. Kecuali illa an yakuna adatan lahu, dia mempunyai kebiasaan sebelumnya puasa Daud, sebelumnya puasa Senin Kemis, sebelumnya puasa setiap hari, puasa sunnah mutlak.
terus dia ingin melakukan itu nggak apa-apa karena ada adat dia yang sama. Lah ini adat ini, jadi adat menjadikan puasa dari haram jadi boleh. Karena apa? Adat. Artinya berarti syariat pun terkadang menganggap adat ini sebagai memiliki pengaruh. Itu salah satu adat, salah satu dalilnya seperti itu. Baik. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masuk ke apa bedanya antara al-urf wal adah. Jadi ini ada perbedaan istilah ya, walaupun pada akhirnya nggak terlalu urgent, tetapi tidak apa-apa kita ketahui. Pertama ada yang mengatakan gini, adatun dan urfun itu artinya sama ya, biasaan. Ada yang membedakan. Yang membedakan, dia mengatakan adat itu berkenaan dengan aktivitas, adapun uruf berkenaan dengan ucapan. Adat itu bisa terjadi perseorangan individu ataupun kelompok, sebuah komunitas. Adapun akwal, adapun uruf itu yang terjadi di sebuah komunitas. Maksudnya gini, ada penduduk suatu negara punya kebiasaan misalkan tukar menukar dengan uang dari batu misalkan, bukan dengan uang dari kertas. Kebiasaannya seperti itu. Kalau kebiasaan itu sifatnya komunal atau sifatnya itu luas, itu dinamakan uruf. Tapi kalau kebiasaan itu hanya dilakukan oleh satu RT, namanya adat. Tukar menukar itu perbuatan atau ucapan? Perbuatan, af'al, berarti itu adat. Tapi kalau adatnya itu ucapan, ya, itu berarti uruf. Nah ini, ala kulli hal ini mimbabil ithra, atau sebagai tambahan informasi. Tapi nanti pada dasarnya yang kita butuhkan dalam mempelajari kaidah ini adalah kapan adat itu boleh mempengaruhi hukum dan kapan adat itu tidak boleh mempengaruhi hukum. Dan ini intinya kan, karena kita sekarang ini sedang membahas adat dari sisi pengaruhnya terhadap pengambilan hukum syariat. Jadi mau definisi ini, mau definisi itu, tidak ada masalah. Itu ikhtilaf alfat saja. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke kitab selanjutnya, maudhu. Jadi di sini kita akan bahas tentang pembagian adat. Kemudian dalilnya, kemudian syarat adat itu diterima, kemudian kaedah-kaedah yang berada di bawah kaedah adat ini apa saja. Baik, kita sekarang membahas tentang pembagian adat. Pembagian adat itu dilihat dari 4 sisi ya. Dilihat dari objek sebuah adat, dilihat dari pelaku adat, subjek ya. Sohib itu kan subjek, pelaku. Kalau maudhu itu objek, yaitu objek itu maksudnya apa berarti? Yang adat itu sendiri, objek dari adat, maf'ul ya. Terus dilihat dari diterimanya atau ditolaknya adat, terus dilihat dari kenyataan adat di lapangan. 4 perspektif ya, dilihat dari 4 itu. Kalau dilihat dari objeknya, adat itu terkadang berupa ucapan dan terkadang berupa perbuatan. Jadi ada adat qauliyah, ada adat fi'liyah. Itu secara objek ya. Jadi kalau kita lihat adat di lapangan itu ada yang berupa ucapan, ada yang berupa misalkan afwan ya. Di setiap negara itu ada kata yang itu jorok.
Tapi kata itu apabila diterjemahkan ke bahasa lain mungkin artinya biasa. Berarti kalau kata itu diucapkan di daerah lain, bisa jadi kata itu tidak menurunkan kredibilitas muru'ah seseorang, sehingga persaksiannya tetap diterima. Tapi kalau kata itu diucapkan di negara kita, karena sudah menjadi konotasi sebuah kejorokan, maka kata itu bisa menjadikan orang tidak diterima persaksiannya, karena muru'ahnya jatuh. Nah, ini muru'ah jatuh atau tidak itu hukum syariat bukan? Hukum syariat berkenaan dengan diterimanya persaksian atau tidak. Tapi yang mempengaruhi apa? Adat. Karena kata jorok itu tidak semuanya ditentukan oleh Quran dan hadis. Ada jorok tidak itu ditentukan oleh adat. Nah, maka adat apa itu? Adat qauli, ucapan. Jadi ada adat qauli, ada adat itu fi'li. Itu secara objek adat ya. Secara pelaku adat lain, ketika adat sudah menjadi konsumsi sebuah komunitas yang luas, keanggapannya suku lah, adat orang Jawa itu kan komunitas yang luas, maka dinamakan dengan adat amah. Tapi kalau adat itu hanya konsumsi komunitas kecil seperti keluarga atau warga desa tertentu, itu namanya adat khosoh. Terus juga ada adat namanya adat syar'i, yaitu syariat memiliki adat sendiri dalam menentukan satu hal. Contoh gini, zakat itu kalau secara bahasa itu artinya kan membersihkan ya, atau artinya itu menumbuhkan. Tetapi kalau zakat itu sudah masuk ke syariat, itu adatnya beda. Zakat artinya sedekah dengan harta tertentu oleh orang tertentu diberikan kepada warga tertentu, ya kan? Nah, itu berarti syariat juga punya adat, yang mana menjadikan istilah zakat berbeda dengan istilah bahasa. Jadi ada namanya adat umum, ada namanya adat khusus, ada namanya adat apa? Adat syar'i ya. Kemudian dilihat dari sisi ditolak atau diterima, itu ada namanya adatun shahihah, yaitu adat yang diterima. Ada juga namanya adatun fasidah, adat yang ditolak. Seperti itu. Baik. Perspektif yang keempat, adat dilihat dari konsistensinya, dilihat dari kekonsistenannya, keistiqomahannya. Kayak gini. Maksudnya gini, ada adat itu yang selalu dipakai di setiap waktu dan tempat. Nah, jadi adat itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sebuah masyarakat. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Maka ini dinamakan adatun muttarid, adat yang selalu tidak bisa ditinggalkan. Ada adat itu yang sifatnya itu sering, tapi sekali-kali ditinggalkan, namanya adatun ghalib. Ada adat yang sifatnya 50-50, kadang berlaku selama sekian masa, kadang ditinggalkan selama sekian masa. Jadi keberlakuannya tidak selalu, namanya musawin. Ada adat itu yang berlakunya cuma sebentar, ya, berlakunya cuma di lingkup yang kecil, ya, itu namanya adatun nadiroh. Ya, jadi ada adat yang mutorid selalu berlaku, ada adat yang sering berlaku ghalib, ada adat yang kadang berlaku dan tidak, ada adat yang berlakunya itu sedikit. Itu namanya adatun nadiroh. Jadi ini pembahasan kita sampai poin ini itu masih berkutat di sekitaran pengertian adat, pembagian adat dilihat dari beberapa perspektif pandangan yang berbeda-beda. Tapi kita belum masuk ke pembahasan inti, yaitu apa syarat diterimanya adat, kapan berargumen dengan adat itu dibolehkan, terus kaidah apa saja yang menjadi pendamping dalam pengamalan kaidah adat ini. Itu 3 pembahasan yang penting. Setelah pembahasan ini, yang mana akan meluruskan mungkin beberapa pemahaman salah di sebagian masyarakat atau di sebagian kita yang memahami adat itu sumber hukum secara mutlak, sebagaimana
Quran, sunnah, ijma, qiyas dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya sepertinya kita akan selesaikan hari ini, tetapi pembahasannya agak banyak. Kita cukupkan sekian saja karena masih ada satu halaman lagi, dan itu saya kira butuh contoh dan sebagainya. Insya Allah besok kita lanjutkan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.